Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat pola blues digital menggunakan aplikasi Richbase. Sebelum kita mulai tutorial kita, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, antara lain yaitu laptop atau komputer, kemudian mouse jika kalian lebih nyaman menggunakan mouse dalam mengoperasikan komputer, kemudian printer jika kalian ingin mencetak hasil jadi pola nantinya, kemudian aplikasi CAD atau Richbase. Apabila kalian belum memiliki aplikasi ini, kalian bisa mengunduh terlebih dahulu. Mengunduh aplikasi CAD atau Richbase di www.richbase.com. Kemudian kalian install terlebih dahulu. Kemudian kita perlu mempersiapkan model blues juga. Setelah itu pola dasar badan bagian muka dan belakang, kemudian ukuran badan. Di sini saya sudah menyiapkan model blues dan pola dasar badan. Pada praktikum kali ini saya menggunakan model blues sederhana tanpa lengan dan kerah dengan garis Swiss princess pada bagian muka dan belakang busana. Kemudian kalian perlu mempersiapkan juga untuk pola dasarnya. Jadi kita akan membuat pola blues dari pola dasar badan yang sudah kita punya. Untuk pola dasar badan yang kita gunakan, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan ukuran badan yang digunakan untuk membuat blues. Di sini kita juga perlu mempersiapkan ukuran tambahan. Untuk membuat pola blues dari pola dasar yang telah dibuat, maka kita membutuhkan ukuran tambahan, antara lain tinggi panggul, lingkar panggul, dan panjang blues. Di sini saya memakai tinggi panggul 19 cm, untuk lingkar panggul saya beri kelonggaran 3 cm, kemudian saya beri catatan seperempat lingkar panggul agar memudahkan saya nantinya dalam melakukan praktik kali ini. Kemudian untuk panjang blues saya tambahkan 30 cm dari garis lingkar pinggang. Mari kita langsung saja ke proses pembuatannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ukuran tambahan dan juga pola dasar. Untuk memulai membuat pola blues dari pola dasar yang sudah kita miliki ini, pertama-tama kita buat segi 4 sebagai garis panjang blues. Nah, di sini kita bisa menggunakan rectangle tool. Kita klik, kemudian kita drag seperti ini. Kemudian untuk ukuran yang mendatar kita sesuaikan dengan seperempat lingkar badan. Untuk bagian depan ditambah 1, untuk bagian belakang dikurangi 1. Untuk bagian depan di sini saya punya 24 cm, kemudian untuk yang bagian yang menurun saya tambah 30 cm. Kita lakukan hal yang sama pada pola belakang. Kita sudah membuat garis panjang blusnya. Setelah itu kita akan membuat garis tinggi panggul dan garis lebar panggul. Kita akan menggunakan intelligent pen. Dari sudut lingkar pinggang, bagian tengah muka, kita klik. Kemudian kita tarik garis ke bawah dengan ukuran tinggi panggul. Kemudian kita tarik garis ke arah kanan dengan ukuran seperempat lingkar panggul. Ditambah 1 cm untuk bagian depan dan untuk bagian belakang dikurangi 1 cm. Setelah kita mengetahui garis tinggi panggul dan garis lebar panggul, selanjutnya kita akan membuat garis tepi pada bawah blues. Masih sama menggunakan intelligent pen, kita arahkan kursor ke bagian sudut kanan bawah, kita klik enter. Kemudian kita isikan nilainya. Untuk bagian yang keluar saya isikan 2, dan pada bagian yang ke atas saya isikan 2. Saya klik OK, kemudian kita hubungkan ke bagian tepi bawah blues. Untuk pada bagian pola belakang ini, karena garis panah menunjukkan ke arah kanan,
Maka supaya garis atau titik berada di sebelah kiri, kita memberikan angka menjadi negatif 2. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan bagian tepi bawah panjang blus. Setelah itu kita akan menghubungkan garis pinggang dengan garis lingkar panggul dan garis tepi bawah blus. Menggunakan intelligent pen, kita klik pada sudut lingkar pinggang, kita hubungkan. Lakukan hal yang sama pada pola belakang. Setelah itu kita akan mulai membuat kupnat. Pertama-tama, beri tanda titik pada tengah kupnat dan jarak kupnat. Kita bisa menggunakan pointer atau shortcutnya P. Kita arahkan. Cara menghitungnya adalah 1/10 lingkar pinggang ditambah 1,5 cm. Mohon maaf, ini ada kupnat yang jaraknya kurang pas ya. Kita betulkan terlebih dahulu. Nah, kita sudah memiliki tanda titik pada bagian tengah kupnat. Lalu kita akan menambahkan tanda titik juga pada bagian panjang kupnat ke bawah. Kita gunakan pointer lagi, kita arahkan kursor ke arah titik, kemudian kita klik enter. Kita isi pada bagian yang vertikal. Setelah itu, garis kupnat kita hubungkan dengan intelligent pen. Setelah kupnat terbentuk, kita hapus bagian titik yang tadi sebagai titik bantu ya. Langkah selanjutnya yaitu kita hapus garis bantu pada pola. Setelah itu kita akan membuat lidah kancing pada bagian pola depan blus. Di sini terdapat garis yang tidak bersambung atau terputus. Maka kita akan satukan terlebih dahulu dengan menggunakan tool snip curve. Kita klik kiri pada garis yang ingin kita hubungkan, kemudian kita klik kanan. Maka garisnya sudah menyatu. Selanjutnya kita akan membuat lidah kancing, namun sebelum itu kita akan menduplikat garis kerung leher dan garis tepi bawah blus. Kita akan menggunakan tool mirror atau menggunakan shortcut K. Kita pilih yang terdapat tulisan kali 2, sehingga nanti hasilnya akan tercopy. Pertama-tama kita klik sumbu cerminnya, yaitu garis TM. Kemudian kita klik kanan, klik kiri untuk mengcopy garis yang ingin kita duplikat. Seperti ini, kemudian jika sudah selesai kita klik kanan. Selanjutnya kita akan membuat lidah kancing dengan menggunakan equidistance curves intersect with two curve atau dengan shortcutnya B. Kita klik garis TM, kemudian garis kerung leher, dan garis tepi bawah blus. Kemudian akan muncul garis seperti ini. Kita tinggal klik kiri, kemudian kita isikan pada dialog box yang muncul. Di sini saya pada bagian atas, yaitu jarak TM dengan garis pertama, saya mengisikan 2 cm, kemudian kolom yang kedua adalah jumlah garis yang ingin kita buat. Di sini saya menggunakan 2. Kemudian untuk jarak antara garis 1 dan garis kedua saya menggunakan jarak 4,5 cm. Kemudian saya klik OK. Setelah itu kita akan menghapus garis yang tidak perlu dengan menggunakan shortcut V. Kita klik 2 sumbu garis untuk menghapus garis yang ini ya. Jadi kita akan menyeleksi sumbu ini dan pada bagian bawah. Maka otomatis akan terhapus. Setelah itu kita akan menduplikat pola blus bagian depan dan pola blus bagian belakang. Kita akan menggunakan tool move. Kita pilih yang ada tulisannya dikali 2.
Kita seleksi, kemudian klik kanan, klik kiri lagi, kemudian kita geser. Untuk pola belakang kita bisa menggunakan tool mirror. Kemudian untuk garis yang tidak perlu juga kita hapus. Untuk bagian pola depan, kita balikkan terlebih dahulu menggunakan mirror. Kita gunakan yang mode tidak duplikat ya. Untuk pola blus kita sudah jadi, garis pola blus kita sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pecah pola blus. Pertama-tama dari garis blus yang telah kita buat ini, garis pola yang telah kita buat, kita akan mengubah format garis ini menjadi format pola yang sesungguhnya. Kita bisa menggunakan tool Vortex atau dengan shortcut W. Kemudian kita akan mengatur garis arah serat dari masing-masing pola dengan menggunakan grain line. Seperti ini, kemudian kita akan membuat lapisan pada bagian kerung lengan dan juga kerung leher. Kita bisa menggunakan tool Make Interlining. Kita klik pada bagian yang ingin kita beri lapisan. Klik kiri, kemudian kita isikan di dialog box-nya. Ini saya menggunakan lebar 3 cm. Kita pindahkan terlebih dahulu agar memudahkan. Setelah itu kita akan membuat tanda kancing dan lubang kancing pada pola bagian depan. Untuk membuat tanda kancing kita bisa menggunakan tool drill. Kita klik pada bagian tengah muka. Kemudian kita isikan dialog box-nya. Di sini saya menggunakan jumlah kancingnya 5. Kemudian jarak kancing dari atas ialah 2 cm dan dari bawah 8 cm. Kita bisa mengubah ukuran kancing. Di sini saya menggunakan ukuran setengah senti seperti ini. Kemudian setelah tanda kancing telah dibuat, kita lanjutkan dengan membuat tanda lubang kancing dengan menggunakan button hole. Sama, kita klik pada bagian tengah muka. Di sini saya menyesuaikan dengan banyaknya kancing, yaitu 5. Jaraknya tadi 2, jarak dari bawah adalah 8. Nah, di sini kita bisa mengubah sudut kemiringan dari lubang kancing yang kita buat. Nah, di sini saya ingin menggunakan lubang kancing dengan arah horizontal. Jadi pada angle saya tuliskan 90. Kemudian kita bisa mengubah tipe lubang kancing. Di sini saya menggunakan yang paling atas. Kemudian untuk panjang dari lubang kancing saya menggunakan 1,5 cm. Saya klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan pecah pola blus dengan menggunakan divide pattern. Di sini saya menggunakan seperti tadi, seperti pada contoh, yaitu modelnya menggunakan garis princess pada bagian muka dan pada bagian pola blus bagian belakang.
Seperti ini kita bisa membentuk garis sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Kemudian kita buang bagian cooknut-nya. Kita klik menggunakan move pattern. Kemudian kita ketikkan Ctrl D. Nah, di sini kita sudah membuat pola blus beserta dengan pecah polanya. Pertama-tama kita sesuaikan pengaturan cetak dengan klik file, kemudian print setup. Di sini kita bisa mengatur jenis kertas, ukurannya. Di sini saya menggunakan ukuran A4 dengan orientasi landscape. Akan saya ekspor dalam bentuk PDF. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu hasil jadi pola yang sudah kita buat dengan cara klik file, kemudian kita klik print pattern. Di sini saya menggunakan pada bagian scale saya menggunakan print in one page. Kemudian untuk bagian ini saya gunakan yang all pattern in view. Kemudian kita preview. Nah, ini adalah hasil jadi pola kita. Kita bisa menghapus ukuran daftar ukuran dulu jika kalian ingin menghapusnya. Nah, kita preview jadinya seperti ini ya teman-teman. Bila kita merasa polanya sudah sesuai, kemudian sudah tidak ada yang perlu diperbaiki, kita bisa melanjutkan dengan klik print untuk mencetak hasil jadi pola kita. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari kali ini, mulai dari mempersiapkan pola dasar badan, kemudian membuat pola blus, kemudian pecah pola blus hingga sampai pada ekspor atau print file pola. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.